Sahabat tani dan pencinta tanaman, bagaimana kabarnya hari ini? Kami selalu mendoakan semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rizkinya. Amin. Melanjutkan pembahasan tentang metode pembuatan pupuk organik yang kami bahas di video sebelumnya, pada kesempatan ini kita bahas macam-macam ramuan alami dalam bertani organik. Tujuan pembahasan ini yaitu, supaya kita lebih paham masalah ramuan penting dalam mencukupi kebutuhan tanaman kita, sehingga kita bisa mendapat hasil panen yang memuaskan. Dalam membuat ramuan pupuk organik, kita gunakan saja bahan-bahan di sekitar kita yang mudah didapat, misalnya limbah dapur, limbah kebun, atau limbah ternak. Supaya apa? Yaitu supaya kita memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti semboyan yang sering kita dengar yaitu, merubah limbah menjadi berkah. Manfaat dari masing-masing ramuan juga harus kita ketahui, sehingga dalam aplikasi pupuk kita tahu kegunaannya. Misalnya untuk pupuk masa generatif tentu berbeda dengan yang untuk masa vegetatif dan sebagainya. Untuk itu, yuk langsung saja kita kenali macam-macam ramuan pupuk organik alami. Ramuan ke-1. Kompos campur. Kompos ini kita buat dari campuran bahan-bahan tumbuhan dan hewan. Kemudian kompos ini kita campur lagi dengan humus tanah. Untuk kompos bisa dibuat dari daun-daunan, limbah organik dapur, sisa buah ataupun makanan. Tanah humus bisa kita ambil dari bawah rumpun bambu atau dari hutan yang sehat. Ramuan kedua, mikroorganisme lokal, MOL. Mikroorganisme adalah jamur, bakteri, binatang kecil, dan makhluk hidup lainnya yang berfungsi menyuburkan tanah. Mikroorganisme merupakan unsur utama dalam kesuburan tanah. Contohnya mikroorganisme yang hidup di bawah tumpukan dedaunan rumpun bambu berupa onggokan koloni mikroorganisme berwarna putih. Pertanian organik memanfaatkan mikroorganisme, agen hayati, di lingkungan setempat seperti itu. Ramuan ketiga, air laut dicampur nutrisi. Sebelum melanjutkan, kami mohon dukungannya dari kawan-kawan sudi kiranya untuk pencet tombol subscribe. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Kita lanjutkan, air laut banyak mengandung mineral-mineral penting, yang bermanfaat untuk lahan dan tanaman kita. Kandungan mineral air laut diantaranya, klorida, 55%, sulfat, 8%, natrium, 31%, magnesium, 4%, potasium, 1%, dan sisanya berupa bikarbonat, bromida, asam borat, fluorida, strontium sekitar 1%. Dengan kandungan mineral air laut yang begitu banyak, maka tidak heran bila metode pertanian jadam pun menggunakan air laut sebagai pelengkap. Air laut ini juga bisa diganti garam kasar, garam krosok, bukan garam dapur. Nomor 4. Ramuan nutrisi tanaman atau nutrisi buah. Buah-buahan atau tanaman yang diekstrak atau diambil sarinya lalu dicampur dengan gula pasir. Jus ini seperti jamu bagi tanaman karena mengandung vitamin-vitamin yang dibutuhkan tanaman. Cara sederhana menerapkan bahan ini misalnya, untuk tanaman tomat dapat kita berikan jus fermentasi tomat, nutrisi tomat, yaitu memberikan nutrisi yang berasal dari tanaman itu sendiri. Untuk membuat nutrisi ini bisa menggunakan kulit buahnya saja, sedangkan daging buah bisa kita konsumsi. Ramuan ini di komunitas organik sering juga disebut ekoenzim, EE. Nomor 5. Ramuan penarik serangga. Penarik serangga, cairan ini beraroma khas bagi serangga. Misalnya anggur beras dicampur atau tumbuhan lampes untuk menarik serangga ke dalam perangkap yang sudah kita sediakan. Tujuannya yaitu untuk mengendalikan serangga hama tanaman, sehingga hama dapat dikendalikan dan kita tidak perlu menggunakan pestisida. Yang nomor 6. Ramuan rempah-rempah. Ramuan rempah ini sama dengan nutrisi buah, tetapi yang difermentasi adalah rempah-rempah, seperti kayu manis, bawang putih, jahe, dan lain-lain. Bahan-bahan ini difermentasi dengan anggur beras dan gula merah. Ramuan ini sangat bagus menyehatkan tanaman, membuat tahan terhadap hama dan penyakit, juga dapat mencegah virus dan hama tanaman. Nomor 7. Ramuan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat ini merupakan mikroorganisme yang kita peroleh dari air cucian beras dan susu. Air cucian beras dan susu ini kita biarkan sampai menjadi basi selama 1 minggu. Cairan yang mengendap di bagian bawah rendaman ini berwarna kuning. Bakteri asam laktat berfungsi sebagai pengurai fosfat, mikrobia penghasil zat pengatur tumbuh, juga sebagai antipatogen. Nomor 8. Air mineral bakteri.
Cara membuat air mineral bakteri sebagai berikut. Campur air dengan berbagai nutrisi dan batu-batuan untuk menghasilkan air yang kaya mineral bagi kolam ikan maupun tanaman. Kesembilan yaitu, asam amino dari ikan. Asam amino ikan, berasal dari sisa-sisa ikan yang mengandung banyak asam amino. Sisa-sisa ikan yang masih segar kita campur dengan gula merah, lalu selama 7-10 hari kita fermentasi. Asam amino yang mencukupi akan membentuk ekstrak pektin di antara dinding sel sehingga lebih keras dan tahan serangan hama. Sebaliknya asam amino juga dapat meningkatkan aktivitas mikroba tanah dan mendukung proses asimilasi nutrisi bagi akar tanaman. Nomor 10. Asam fosfat cair. Asam fosfat larut air, kalsium ini dibuat dari arang tanaman wijen. Lalu masukkan arang tersebut ke dalam air. Manfaat ramuan ini berfungsi sangat penting, seperti halnya manfaat kalsium bagi tanaman. Nomor 11. Ramuan kalsium organik larut air. Kalsium ini kita buat dari kulit telur yang dihancurkan. Kemudian kulit telur kita sangrai, selanjutnya kita campur dengan air cuka beras merah, coklat dan aduk-aduk. Dapat juga kita tambahkan dengan kulit kepiting. Untuk tutorial membuat kalsium dari cangkang telur ini, lihat linknya di deskripsi. Nomor 12. Ramuan kalsium fosfat. Kalsium ini berasal dari tulang sapi yang sudah terlebih dahulu direbus, kemudian direndam ke dalam cuka beras merah. Nomor 13. Ramuan beras. Ramuan ini terbuat dari beras merah atau putih yang dipigmentasi menjadi cuka. Cuka beras mengandung asam asesat, cuka ini juga dianggap mampu meningkatkan penyerapan nutrisi. Cuka ini dibutuhkan untuk pertumbuhan dan masa berbuah bagi tanaman. Ke-14 adalah fotosintetis bakteria, PSB. Ramuan PSB, atau sering disebut bakteri fotosintetis ini terbuat dari telur, air, terasi dan MSG, penyedap rasa. Bukan rahasia lagi, manfaat luar biasa dari PSB ini. Bahkan ramai menjadi topik pembahasan di grup-grup pertanian. Fungsi bakteri fotosintesa adalah membantu tanaman untuk menangkap energi matahari menjadi energi yang siap dimanfaatkan oleh tanaman secara maksimal sehingga tanaman selalu terlihat subur dan segar. Untuk tutorial membuat pupuk PSB silahkan klik link di atas atau lihat linknya di deskripsi. Yang luar biasa, pupuk PSB ini mampu mengurangi pemakaian pupuk hingga 60%. Adapun manfaat bakteri fotosintesa diantaranya yaitu 1. Membantu kebutuhan nitrogen untuk segala jenis tanaman. 2. Mengurangi hidrogen sulfida, H2S, di dalam tanah, untuk membantu akar tanaman dapat tumbuh dengan baik. 3. Membantu kemampuan tanaman untuk menyerap pupuk lebih baik. 4. Sel bakteri fotosintetik terdiri dari sekitar 60% protein, yang terdiri dari semua asam amino esensial. Ini juga mengandung vitamin dan mineral seperti B1, B2, B5 dan B12, asam folat, vitamin C, vitamin D dan vitamin E. 5. Penambahan suplemen atau nutrisi sehingga mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia dan secara tidak langsung sangat ramah lingkungan dan bisa mengurangi biaya produksi hingga sampai 50%. 6. Membantu menstimulasi pertumbuhan akar tanaman untuk berkembang dan bercabang dengan baik, sehingga menghasilkan jumlah serat yang baik. 7. Membantu menstimulasi kekebalan tanaman seperti daun, bunga, buah dan kulit kayu sehingga lebih kuat terhadap serangan hama dan penyakit. Dan 8. Membantu akar, daun, bunga dan ranting tanaman tumbuh lebih cepat serta mampu mengurangi infeksi, jamur atau patogen dan dapat mengendalikan penyakit busuk akar. PSB juga dapat digunakan untuk ternak dan kolam ikan. Demikian pembahasan singkat macam-macam ramuan organik penting dalam bertani organik alami, BOA. Bila kawan-kawan punya tambahan, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Dalam pertanian, tidak ada yang lebih pintar, tetapi yang ada hanya lebih dulu tahu. Kami mohon dukungannya dari kawan-kawan dengan like dan subscribe. Bersama kita bangun channel ini agar berkembang dan menjadi wadah diskusi juga silaturahmi. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat hijaukan bumi.